Shalom Bapak Ibu Jemaat terkasih, bertemu kembali kita dalam doa pagi Gereja Mula-Mula Pantai Indah Kapuk. Biarlah sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Biarlah sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh bangun tidur Tuhan. Apapun kondisi kami Tuhan saat ini, kami percaya yang terbaik dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin beraktivitas Tuhan, biarlah kiranya Engkau menyertai kami, Engkau menuntun kami Tuhan di sepanjang hari ini. Biarlah apa yang terjadi sepanjang hari ini boleh seturut dan sesuai rencana dan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Jemaat terkasih, seringkali kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, namun pada kenyataannya seringkali kita mengecewakan Tuhan dengan segala tingkah laku kita. Biarlah di pagi hari ini kita mau berkomitmen kembali kepada Tuhan, bahwa kita ingin mengasihinya dengan sungguh dan mendengarkan dan melakukan setiap firman-Nya di dalam hidup kita. Mari kita angkat satu lagu pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Biarlah Engkau dengar Tuhan apa yang menjadi seruan hati kami Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Tuhan lebih dari apapun di dunia. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita kembali nyanyikan lagu ini dari awal, lebih sungguh lagi. Mari katakan kita mengasihi Yesus. Seruan dari jemaat-Mu ini ya Tuhan, mereka sungguh mengasihi Engkau dengan segenap hati dan jiwanya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu Tuhan, firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya
Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu, siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari dengan sungguh nyanyikan lagu ini. Kami mau merenungkan Tuhan, kami mau melakukan Tuhan setiap perintah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan ini yang menjadi kerinduan kami, bahwa kami mau terus dan terus lagi Tuhan mengerjakannya Tuhan, apa yang Kau perintahkan bagi kami. Mari dengan lembut katakan lagi, ku renungkan firman-Mu Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kami mau senangkan-Mu, kami mengasihi-Mu, kami renungkan firman-Mu siang dan malam hari. Kami berbuat untuk kemuliaan-Mu. Kami sembah, kami muliakan, kami agungkan, kami sembah. Segala pujian, syukur bagi-Mu Tuhan. Kau yang kami sembah, Kau yang kami muliakan. Terpujilah nama-Mu, kami agungkan, kami muliakan, kami mengasihi-Mu lebih dari apapun. Segalanya di bumi ini tiada yang dapat gantikan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami sembah nama-Mu. Haleluya, kami muliakan. Bapak Ibu jemaat terkasih, kita tahu bahwa kita pasti mempunyai duri dalam daging kita, apapun itu bentuknya. Tapi biarlah kita mau berserah kepada Tuhan Yesus. Kita mau bersandar kepada Tuhan Yesus, karena Dialah tempat perlindungan kita. Dialah yang dapat memberikan kita penghiburan, karena Dialah sumber kekuatan kita. Dialah sumber segalanya bagi hidup kita. Mari kita angkat lagu satu pujian, sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh
semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Yesus telah menjadi sumber kekuatan kami Tuhan. Kami mau selalu mencari Engkau Tuhan. Kami mau memandang-Mu Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu ya Tuhan. Ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Yesus telah menjadikan kami tempat perlindungan ya Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya ke dalam tangan-Mu kami berserah. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, pagi seperti ini adalah satu momen yang sangat ideal untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita semua harus punya kebiasaan. Setiap pagi bangun dengan semangat yang menyala-nyala, mau mendengarkan firman Tuhan, memuji-muji Dia. Dan itu bukan hanya kewajiban, itu kebutuhan, saudara. Kalau orang makan itu kan kebutuhan, tidak perlu disuruh siapapun. Ya, mari kita tundukkan kepala lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya di pagi hari ini akan turun berkat atas kami untuk menyongsong masa depan yang penuh harapan. Pagi ini mohon Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran, pesan-pesan dari Tuhan melalui mulut hamba-Mu ini.
Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia itu ketika lahir seperti kertas kosong, belum mengerti apa-apa. Tapi natur dosa sudah ada dalam dirinya. Nah, ketika belum mengerti ini, dengan berjalannya waktu, sang bayi itu akan mendengar suara orang tuanya. Ia akan mulai melihat ke kiri ke kanan. Dan proses pembelajaran sedang dimulai. Ia akan belajar dari apa yang ia lihat, ia dengar, ia alami, sehingga karakternya akan terbentuk dengan berjalannya waktu. Ya. Nah, sebenarnya keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu adalah pembentukan kembali karakter manusia yang tadinya berdosa menjadi anak Allah. Ya. Pembentukan karakter, Saudara. Jadi iman itu sebenarnya pembentukan karakter. Banyak orang tidak mengerti, ikut Tuhan Yesus seolah-olah percaya dengan mulut, sudah selesai, selamat. Percuma, tidak terjadi pembentukan karakter ilahi, gak jadi anak Allah, cuma beragama Kristen. Kan begitu. Saya bacakan dulu Amsal pasal 17 ayat 3. Seperti emas dan perak dimurnikan dalam dapur peleburan, demikianlah Tuhan menguji hati kita. Pembentukan karakter itu lewat segala peristiwa dalam hidup kita ini. Makanya Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Meskipun kelihatannya kok bangkrut ya, tapi itu mendatangkan kebaikan ketika seseorang malah dekat Tuhan setelah bangkrut. Kok sakit ya Tuhan? Itu membawa kebaikan kalau kita mengasihi Tuhan, lalu kita tahu melalui sakit kita ini, kita tahu ini rentan, dunia ini fana. Tuhan sudah sediakan yang kekal. Begitu. Tapi kalau orang tidak mengasihi Tuhan, mana berkat Tuhan, aku sakit ini ya. Beda memang. Perhatikan Roma 8 ayat 28. Kebaikan itu hanya datang kepada orang yang mengasihi Dia. Jadi tidak heran kalau kitab suci menekankan kalau engkau tidak mengasihi Tuhan, kamu terkutuk. Itu bukan karena Tuhan minta dikasihi, butuh cinta dan sebagainya. Bukan. Itu karena supaya kitanya selamat. Tuhan tidak butuh manusia. Manusia yang butuh Tuhan. Jangan dibalik-balik, saudara. Ya, manusia itu karakternya perlu dibentuk. Makanya cari lingkungan yang baik. Makanya bergaullah dalam komunitas kebenaran. Jangan komplotan penggosip, pemfitnah, komplotan orang-orang serakah. Jangan. Nanti kau dipengaruhi. Kau tidak makin dekat Tuhan. Cuma merasa dekat Tuhan mungkin. Perasaanmu sendiri. Ya. Pembentukan karakter jelas adalah suatu proses. Bukan sesuatu yang instan. Karakter itu diukir, saudara, seperti ukiran tuh, nggak bisa langsung. Ya, karakter tidak lahir dari kenyamanan, melainkan dibentuk melalui proses, tekanan, permasalahan, kesetiaan. Ya, Tuhan lebih tertarik kepada siapa kita nanti jadinya, anak Allah, daripada apa yang nanti kita miliki. Nanti prestasi kita yang kita capai, bukan. Tuhan lebih menekankan, lebih tertarik pada karakter kita. Makanya di Alkitab dikatakan, kenakanlah kodrat ilahi. Hidup kita ini harus mengenakan kodrat ilahi. Manusia lamanya harus dibuang, karakter lamanya harus dibuang, harus hidup dengan karakter yang baru di dalam Tuhan. Sebagai warga kerajaan surga, kan gitu. Banyak orang menginginkan hidup itu diberkati, nggak salah. Tetapi tidak semua orang siap menjalani proses pembentukan karakter. Tidak. Makanya tidak ada orang-orang yang sudah puluhan tahun, imannya begitu saja, tidak bertumbuh sama sekali. Pikirannya uang terus. Nggak pernah mikir Tuhan. Mikir Tuhan pun dalam rangka supaya kasih uang. Kan konyol ini, udah puluhan tahun tidak mengerti kebenaran.
Ya, padahal berkat tanpa karakter ilahi itu akan jadi beban. Itu akan membebani dan menyeret orang itu ke dalam dosa. Dan keberhasilan tanpa karakter sering berakhir dengan kehancuran malahan. Rusak malahan. Ya, rusak dari sebelumnya. Sebab Tuhan tidak melihat apa yang dilihat manusia. Ya, manusia melihat apa yang ada di depan matanya, tapi Tuhan melihat hati kita. 1 Samuel 16 ayat 7. Saudara. Karakter itu dibentuk ketika kita tetap memilih yang benar. Pada saat tidak ada yang melihat orang-orang. Pada saat kita tetap setia ketika diuji. Disodori kesempatan untuk korupsi. Disodori kesempatan untuk selingkuh. Nah, disitulah karakter kita dibentuk. Mau rusak atau makin bertumbuh di dalam Tuhan. Ketaatan kita diuji di situ. Ya, ketika jalan mulai sulit, apakah kita tetap tidak kompromi? Jika kita tidak kompromi, disitulah Tuhan sedang bekerja memurnikan hati dan memperdalam iman kita. Tuhan Yesus sendiri mengalami penderitaan. Ia belajar taat dari apa yang telah dideritanya itu. Kita juga harus sama. Kita harus belajar taat di tengah-tengah penderitaan kita di dunia ini. Ya, Tuhan Yesus lewat proses, kita pun pasti lewat proses, tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak, saudara. Makanya firman Tuhan berkata, barang siapa tidak memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku, ya tidak layak bagiku. Jadi kita memang harus memikul salib setiap hari. Memikul beban hidup ini untuk membentuk karakter kita masing-masing agar kita mengenakan kodrat ilahi itu sehingga kita disebut anak-anak Allah sejak di bumi ini. Begitu ya saudara ya. Kiranya kebenaran ini bisa mengubah mindset dan mengukir karakter kita dalam kebenaran. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk teguran di pagi hari ini. Kami semua bersuka cita. Kami semua ditegur, dididik, dan belajar. Terima kasih Tuhan untuk GMM Gereja Mula-Mula. Terima kasih untuk kesempatan yang masih kami miliki untuk belajar terus menjadi anak Allah. Tuhan yang berkati, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang lindungi hidup kami. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.